teman-teman, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk ibadah sekolah minggu kami. Tuhan, kiranya Engkau memimpin kami dari awal sampai akhir. Tuhan, kami ingin menyenangkan hati-Mu. Itu bungkus doa ini. Haleluya. Amin. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetianya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang kau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya dekat padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan bentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia yang mensesakan, aku akan meluputkannya, menyelamatkannya. Dengan panjang umur akan kunyatakan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom! Adik-adik, saatnya kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Yuk kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian, Bapakku datang padamu. Siapkan hatinya adik-adik ya. Tangannya. Yuk dengan sikap menyembah pada Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita bersyukur pada Tuhan atas kebaikan Tuhan sepanjang hidup kita ya adik-adik. Kita nyanyikan lagi sekali lagi lagunya, Bapakku datang.
hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Artinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Adik-adik, kita masih mau memuji nama Tuhan. Yuk, Kak Arum undang kita angkat pujian Laskar Kristus. Yang semangat adik-adik. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Adik-adik masih semangat kan? Yemi masih semangat? Semangat dong, Kak. Oke, Kak Arum undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu satu pujian I Love Jesus. Pakai gerakan ya adik-adik. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. You bow deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Kulakasnya Yesus, cerah banget. Kulakasnya Yesus, cerah banget. Tresnaku cerah banget. Tresnaku cerah banget. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus, dalam banget. Aku cinta Yesus, dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. Dalam banget. Cintaku dalam banget. Adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita angkat satu pujian, baca kitab suci
suci dan doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami untuk bungkus kami dan kuasa darah-Mu. Terima kasih. Haleluya. Amin. Adik-adik, Kak Ika mau bercerita tentang perumpamaan seorang penabur yang diambil dari kitab Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23. Adik-adik yang sudah bisa baca, Alkitabnya dibuka ya. Dan adik-adik yang belum bisa membaca, boleh dibantu sama mama papa. Kak Ika bacain ya ayat 1 sampai 8. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Puji nama Tuhan. Adik-adik, tadi firman Tuhan mengatakan bahwa ada seorang penabur yang mau menabur benih. Nah, waktu pertama kali itu benihnya jatuh di tanah yang di pinggir jalan. Kemudian ada burung yang memakan semua benihnya sehingga tidak berbuah. Kemudian ada sebagian lagi yang jatuh di tanah yang berbatu. Tetapi pada saat matahari terbit, kemudian benih yang sudah tumbuh itu menjadi layu dan kering, lalu mati. Nah, kemudian sebagian lagi jatuh di tanah yang ada semak durinya. Benih itu bisa bertumbuh bersama-sama dengan benih yang ada semak durinya. Tetapi semak durinya itu semakin besar sehingga menghimpit benih yang sudah bertumbuh itu sampai mati dan tidak berbuah. Nah, adik-adik,
Kemudian ada yang jatuh juga di tanah yang baik, tanah yang subur, sehingga benih itu berakar, bertumbuh, dan berbuah. Bahkan Alkitab katakan ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Nah, adik-adik, benih di sini diartikan adalah firman Tuhan. Sedangkan tanah adalah hati kita. Nah, yuk Kak jelasin lagi. Pada saat benih itu jatuh di tanah pinggir jalan adalah firman Tuhan yang hanya didengar, tetapi kita tidak memperhatikan. Sehingga pada saat si jahat datang, firman Tuhan itu diambil dari hati kita. Nah, contohnya apa adik-adik? Pada saat kita sedang mendengarkan firman Tuhan, kita sambil main handphone. Terus kita mikirin, wah tadi gamenya seru banget ya. Pada saat ibadah selesai, kemudian kita ditanya oleh mama papa, tadi firman Tuhannya apa ya? Lupa. Terus tadi diambil dari kitab apa ya? Lupa juga. Nah, boleh ya adik-adik. Nah, ada juga loh tadi benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Adalah firman Tuhan yang hanya didengar saja, tetapi kita tidak mau mempelajarinya. Nah, contohnya apa adik-adik? Pada saat kita sedang mendengarkan firman Tuhan, kita sambil main handphone. Terus kita mikirin, wah tadi gamenya seru banget ya. Pada saat ibadah selesai, kemudian kita ditanya oleh mama papa, tadi firman Tuhannya apa ya? Lupa. Terus tadi diambil dari kitab apa ya? Lupa juga. Nggak boleh ya adik-adik. Nah, ada juga loh tadi benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Adalah firman Tuhan yang hanya didengar saja, tetapi kita tidak mau mempelajarinya. Sehingga pada saat masalah datang, firman itu jauh dari hati kita. Contohnya apa? Kita tidak pernah membaca Alkitab di rumah, ya. Itu juga tidak baik adik-adik. Nah, selanjutnya ada juga tadi benih yang jatuh di tengah-tengah tanah yang ada semak durinya. Adalah firman Tuhan yang kita dengar, tetapi kita tidak mempercayainya. Sehingga pada saat kekhawatiran datang, firman itu tertutup oleh kekhawatiran kita. Karena kita tidak percaya. Contohnya apa ya? Kan kita di masa pandemi, kita nggak sekolah. Kita di rumah aja. Bagaimana ya masa depan kita? Nah, adik-adik, itu juga tidak boleh ya. Kita percaya Tuhan Yesus merancangkan rancangan yang penuh dengan harapan. Nah, adik-adik, ada benih yang jatuh di tanah yang baik. Adalah firman Tuhan kita dengar, kita menyambut firman Tuhan, kita merenungkannya, bahkan kita melakukannya. Mau adik-adik? Puji Tuhan. Jadi, biarpun di masa pandemi kita hanya di rumah saja, adik-adik jangan lupa berdoa. Jangan lupa membaca Alkitab. Jangan lupa juga ikut ibadah walaupun secara online ya. Justru kita semakin banyak waktu untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Siapa yang mau angkat tangannya? Puji nama Tuhan.
Kak Ika percaya adik-adik mempunyai hati yang mau dibentuk sama Tuhan, yang mau berbuah banyak ya. Sehingga adik-adik dapat menjadi berkat bersama keluarga, teman-teman, maupun dimanapun adik-adik berada. Ya, Kak Ika percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna buat adik-adik. Puji nama Tuhan, firman Tuhan, Kak Ika sudahi dulu, tapi jangan lupa nanti dibaca sampai ayat 23 ya. Nah, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami mau Tuhan menjadi tanah yang baik, sehingga kami boleh berbuah lebat. Juga kami mau menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, berikan kami hikmat, kepandaian Tuhan, supaya semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Juga Engkau memberkati kedua orang tua kami, baik usaha maupun pekerjaannya, Engkau buat berhasil. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya COVID-19 Tuhan sudah tidak ada kuasanya. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Negara Indonesia boleh bebas dari COVID-19. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, sukacita, damai sejahtera melimpah atas kami semua. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.